Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam rencana Tuhan, hidup yang diberkati. Amin ya. Saat kita melihat uap air ketika memasak air atau melihat embun di pagi hari, uap air dan embun itu akan terlihat sebentar saja lalu lenyap. Sesungguhnya demikian juga hidup kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan dan diberkati. Karena hidup ini adalah singkat, saudaraku. Pada saat ini, saudaraku, dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang diberkati. Kebenaran yang pertama adalah kesombongan dalam merancang masa depan tanpa Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Dalam ayat ini Yakobus menegur orang-orang yang membuat rencana masa depan mereka, saudaraku, tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, kepandaiannya sendiri, pengalamannya sendiri, dan menganggap masa depan adalah milik mereka. Inilah gambaran dari sikap duniawi yang mengabaikan Tuhan Yesus sebagai penguasa segala sesuatu dan pemilik atau penguasa alam semesta ini. Jadi saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, ya, kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus melibatkan Tuhan Yesus dalam menyusun perencanaan hidup kita, dalam menyusun karier kita, bisnis kita, studi kita, masa depan kita, keluarga kita, saudaraku. Apa? Dengan cara bagaimana? Cara mencari Tuhan terlebih dahulu melalui kebenaran firman-Nya. Sesungguhnya kehidupan manusia dipenuhi dengan kerapuhan dan kefanaan. Di dalam ayat 14 dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Uap air, ya, kelihatan set langsung hilang, saudaraku. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia itu tidak pasti tanpa Tuhan. Atau saudaraku, hidup ini sangat singkat seperti uap yang hanya sebentar saja terlihat lalu lenyap. Karena itu kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus, dan saudaraku sadar bahwa hidup ini rapuh, hidup ini singkat seperti uap. Kita tidak boleh menyombongkan diri, meninggikan diri untuk masa depan yang seolah-olah milik kita, pasti milik kita. Bukan, saudaraku, itu milik Tuhan. Hidup dan masa depan kita sesungguhnya adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus hidup dalam rencana Tuhan Yesus, menyerahkan diri pada Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus supaya hidup kita diberkati, masa depan kita diberkati. Amin ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang diberkati, hidup dalam kesadaran akan kehendak Tuhan. Hidup dalam kesadaran akan kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat jika Tuhan menghendaki ini bukan sekedar ucapan klise gitu ya, yang sering kali diucapkan, tetapi ini adalah sikap hati yang mau sungguh-sungguh tunduk kepada rencana dan kehendak Tuhan Yesus yang penuh dengan berkat, penuh dengan kepastian hidup, penuh dengan kebahagiaan. Jika Tuhan menghendakinya, itu memang kita sungguh-sungguh berserah, mengakui kuasa dan otoritas Tuhan Yesus dalam rencana kehidupan kita. Jadi kita harus melakukan, saudaraku, tindakan nyata dan aktif
aktif berserah kepada Tuhan. Bukan sekedar kata-kata klise dari mulut saja. Kita harus berdoa misalnya ya, sebelum mengambil keputusan-keputusan dan membuka diri saudaraku untuk merubah rencana kita. Kalau misalnya kita mendengarkan firman Tuhan, oh itu tidak sesuai, kita harus berani merubah rencana kita bila itu tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan ya. Karena kehendak Tuhan Yesuslah sesungguhnya yang terbaik, yang the best saudaraku, untuk kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita. Amin ya. Saudaraku, inilah kebenaran yang kedua ya. Jadi hidup dalam kesadaran akan kehendak Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku yang saya bagikan, hidup dalam rencana Tuhan adalah dosa kesombongan dan dosa mengabaikan kebaikan jangan ada dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang menganggap dirinya berdaulat atas kehidupannya sendiri, itu adalah kesombongan rohani dan itu adalah salah besar. Kata salah Yunaninya poneros, itu artinya jahat atau berdosa. Dalam konteks saat ini adalah sangat berbahaya. Kesuksesan yang terjadi tanpa melibatkan Tuhan. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, menyerahkan diri seluruh hidup kita, seluruh rencana kita dan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Inilah yang mendatangkan berkat masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Jika kita mengabaikan kebaikan yang kita tahu, yaitu dengan melibatkan Tuhan di dalam seluruh perencanaan hidup kita, maka itu adalah dosa. Jadi sangat baik saudaraku kalau kita melibatkan Tuhan. Dosa bukan hanya melakukan yang jahat atau yang kotor saudaraku, tetapi juga tidak melakukan yang baik yang sudah kita ketahui, yaitu melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan dan masa depan kita. Itu juga dosa. Jika kita tahu bahwa kita harus menyerahkan seluruh hidup kita dan masa depan kita kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melakukannya atau kita mengabaikannya, itu saudaraku, itu adalah dosa. Rencana hidup kita yang tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus adalah kesombongan saudaraku. Hidup kita ini rapuh saudaraku, tidak pasti. Karena itu kita harus hidup dalam kerendahan hati saudaraku dan ketundukan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang punya masa depan untuk hidup kita. Amin ya. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran yang saya bagikan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 bahwa hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang diberkati. Yang pertama adalah kesombongan dalam merancang saudaraku cita-cita dan masa depan kita tanpa Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup dalam kesadaran akan kehendak Tuhan supaya kita punya masa depan yang diberkati. Dan yang ketiga, hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang diberkati. Karena itu kita harus sadar bahwa dosa kesombongan dan dosa mengabaikan kebaikan, yaitu menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, jangan ada dalam kehidupan kita. Amin ya. Kita serahkan semua masa depan kita, kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Karena kalau tidak, kita berdosa di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 15 saya bacakan lagi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, rencana kami kepada rencana Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang paling tahu masa depan terbaik bagi kami, bagi keluarga kami, anak-anak kami, hidup kami, keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau adalah masa depan kami, sumber berkat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, masa depan kami, sumber berkat kami berdoa.
Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.